Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membahas The Oranye menuntaskan misi mereka dengan gaya yang sangat meyakinkan. 4 gol tanpa balas di Johan Cruyff Arena. Belanda melibas Lithuania dengan skor 4-0 dan resmi mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup G. Ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah deklarasi kekuatan. Tapi apakah skor 4-0 ini benar-benar mencerminkan dominasi total dari menit pertama hingga peluit akhir? Bagaimana Ronald Koeman itu meracik starting line up yang penuh talenta muda seperti Xavi Simons, Tijani Reinders, dan bagaimana taktik 4-1-2-3 atau 4-3-3 mereka itu berhasil membongkar pertahanan berlapis Lithuania. Nah, kali ini kita akan membedah setiap aspek krusial dari pertandingan ini. Oke? Kita akan melihat bagaimana pergerakan dinamis Frenkie de Jong dan ketenangan Virgil van Dijk menjadi fondasi. Kita akan menganalisis ledakan 3 gol hanya dalam waktu 4 menit di babak kedua. Sebuah perang kilat De Oranye yang mematikan. Nah, dari gol pembuka itu cerdik Reinders. Cerdiknya Reinders. Nah, eksekusi penalti Cody Gakpo kita bakalan bahas itu, dan aksi individu Xavi Simons hingga penutup dari Donny Malen. Oke, siap untuk menyelam lebih dalam ke papan taktik? Oke, mari kita mulai. Ini dia kita bedah taktis lengkap Belanda versus Lithuania. Ya. Kita mulai saja. Nah, pertandingan ini bagi Belanda adalah tantangan yang memastikan dominasi dan menghindari kesalahan fatal. Menghindari kesalahan fatal. Nah, Ronald Koeman itu kembali mengandalkan formasi 4-1-2-3 atau 4-3-3 yang fleksibel dengan komposisi yang menyeimbangkan pengalaman dan energi pemain muda. Nah, Verbruggen, kipernya di bawah Mistar, itu menunjukkan kepercayaan penuh Koeman. Sementara kuartet pertahanan yang dipimpin oleh Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt itu memberikan ketenangan absolut. Lithuania itu seperti yang diperkirakan datang dengan mindset bertahan total. Nah, seringkali menggunakan formasi 5-4-1 atau 5-3-2 yang sangat defensif. Bertekad itu membatasi ruang dan memutus jalur umpan ke lini serang De Oranye. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mereka jelas, memaksa Belanda itu melepaskan tembakan spekulatif dari jarak jauh atau mencari crossing tanpa hasil, begitu. Nah, kunci utama Belanda di babak pertama itu adalah dominasi lini tengah dan peran sentral dari Frenkie de Jong. Nah, Frenkie de Jong itu beroperasi sebagai regista yang mendalam, mengatur tempo dengan umpan-umpan vertikal yang cepat dan pergerakan horizontal yang menarik pemain tengahnya Lithuania biar keluar dari posisinya. Nah, Tijani Reinders di sisi Frenkie de Jong diberi peran yang lebih maju sebagai box to box midfielder yang agresif dalam mencari ruang di antara garis pertahanan Lithuania. Nah, Reinders lah yang menjadi pembeda di menit ke-16. Gol ini adalah sebuah dari kesabaran dan kecerdasan taktis.
Frenkie de Jong, ya, setelah berhasil memotong serangan balik Lithuania yang jarang terjadi, itu mengirimkan umpan terobosan yang cerdik, memecah blokade garis tengah Lithuania. Reinders dengan timing lari yang sempurna itu menyelinap di antara bek tengah dan bek sayap dan menyelesaikan peluang dengan tenang begitu, dan terjadilah gol. Dan ini adalah contoh sempurna bagaimana kualitas individu dapat membuka pertahanan yang terorganisir. Ya, meskipun unggul 1-0, Belanda itu masih terlihat kesulitan menembus low blocknya Lithuania secara konsisten begitu. Penguasaan bola mencapai lebih dari 70%, namun peluang bersih berikutnya datang dari set piece Van Dijk dan tendangan Tijani Reinders yang membentur tiang begitu. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun keunggulan teritorial mutlak begitu, transisi dari fase build up, fase final threat itu masih memerlukan penyempurnaan. Donny Malen dan Cody Gakpo yang beroperasi di sisi sayap itu seringkali terisolasi karena back sayap lawan itu terlalu dalam. Nah, Koeman itu jelas harus memberikan instruksi tambahan untuk meningkatkan intensitas pergerakan tanpa bola di sepertiga akhir, terutama dari Xavi Simons yang beroperasi di belakangnya Memphis Depay begitu. Babak pertama ini adalah dominasi teritorial yang sangat absolut, namun efisiensi serangan itu masih 50/50 dengan gol Tijani Reinders sebagai bukti kualitas lini tengah de Oranje. Memasuki babak kedua dengan keunggulan tipis 1-0, Koeman tampaknya itu melakukan penyesuaian yang sangat efektif. Jika di babak pertama ritme permainan itu sedikit melambat akibat umpan-umpan horizontal yang terlalu banyak, di paruh kedua instruksi untuk meningkatkan intensitas vertikalitas itu terlihat jelas. Perubahan fokus taktis ini itu bertujuan untuk membuat pemain Lithuania itu kelelahan secara mental dan fisik. Nah, memaksa mereka itu membuat kesalahan. Nah, tekanan Belanda di area pertahanan lawan itu menjadi lebih gencar, lebih gacor. Dengan Cody Gakpo dan Donny Malen didorong untuk melakukan pressing lebih tinggi ke back sayap lawan, ya kan, untuk menutup opsi umpan pada kiper Lithuania, kiper lawannya begitu. Nah, momen krusial yang benar-benar memecah kebuntuan adalah di menit ke-58 yang dimulai dari skema serangan cepat. Sebuah tusukan dari sisi sayap kiri memaksa pemain Lithuania yaitu Tutskinas itu melakukan handball di kotak terlarang. Penalti yang diberikan setelah tinjauan VAR itu adalah hadiah atas high pressing dan serangan cepat Belanda. Begitu. Cody Gakpo dengan ketenangan seseorang eksekutor ulung itu mengirim bola ke pojok kiri gawang, menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan gol ini itu meskipun dari titik putih, dari penalti, adalah pukulan telak yang meruntuhkan moral dan struktural pertahanan Lithuania. Begitu. Namun, yang paling menakjubkan adalah rentetan gol setelahnya. Hanya berselang 2 menit, di menit ke-60 tercipta gol ketiga melalui Xavi Simons. Gol ini itu murni berasal dari chaos yang diciptakan oleh tekanan Belanda. Nah, Cody Gakpo
yang baru saja mencetak gol dengan cerdik itu melepaskan umpan yang dikonversi oleh Simon melalui aksi individu dan penyelesaian yang presisi. Gol ini itu menunjukkan bahwa Simon tidak hanya memiliki kreativitas, tetapi juga mempunyai naluri pencetak gol yang tinggi di kotak penalti. Begitu. Lithuania yang belum sempat menata ulang formasi dan psikologis mereka kembali kebobolan. Pesta gol itu ditutup oleh Donny Malen di menit ke-62. Hanya 2 menit setelah gol Xavi Simon, gol Malen itu adalah representasi kegagalan total pertahanan Lithuania yang sudah tidak terorganisir. Malen itu menerima bola, melakukan aksi individu yang memukau melewati bek lawan Lithuania dan melepaskan tembakan yang tidak bisa dihentikan oleh kipernya Lithuania. Nah, 3 gol dalam 4 menit ini adalah perang taktis yang memanfaatkan kelelahan dan kepanikan lawan, yaitu Lithuania panik. Nah, Koeman itu berhasil mengubah game plan dari dominasi berbasis penguasaan bola yang sabar di babak pertama menjadi serangan balik yang cepat dan finishing klinis di awal babak kedua. Begitu. Nah, ini adalah bukti kedalaman skuad Belanda dan kemampuan mereka untuk beralih gigi kapan saja bila diperlukan oleh pelatihnya Koeman. Begitu. Kemenangan telak ini tidak akan terjadi tanpa penampilan luar biasa dari beberapa individu yang menjadi sorotan permainan Koeman. Nah, sorotan utama itu harus diberikan kepada Tijani Reinders yang mencetak gol pertamanya dan menunjukkan bahwa dia itu telah bertransformasi menjadi gelandang serba bisa yang sempurna untuk timnas Belanda. Begitu. Pergerakannya itu dari lini tengah ke posisi menyerang seperti saat gol pertamanya itu mengingatkan pada peran yang ditinggalkan oleh para legenda-legenda Belanda. Nah, kemampuannya dalam mengolah bola di ruang sempit dan visi umpannya melengkapi peran De Jong, ya itu. Dan di sisi lain, Frenkie De Jong juga sekali lagi membuktikan mengapa dia adalah jantung dan paru-parunya De Oranje, bahkan jantung dan paru-parunya Barcelona juga. Analisis statistik itu menunjukkan dia itu memiliki jumlah umpan tertinggi dan akurasi umpan di atas 95%. Yang luar biasa mengingatkan banyak umpannya itu adalah umpan progresif yang beresiko. Begitu. Umpan terobosan yang menghasilkan gol Tijani Reinders ini adalah mahakarya taktis. Ia berhasil menarik 2 gelandang Lithuania, membuka celah di antara bek dan mengeksploitasinya dengan umpan yang tepat. Begitu. De Jong bukan hanya mengatur tempo, bro, tetapi juga memutus serangan balik lawan dengan intercept yang cerdas. Ya. Nah, kontribusi defensifnya itu seringkali terlewatkan. Namun sangat penting dalam memastikan dominasi penguasaan bola timnas Belanda. Nah, itu Frenkie De Jong. Nah, pemain muda seperti Xavi Simon itu juga menonjol sebagai aktor bebas yang diberikan lisensi untuk bergerak di sepertiga akhir. Meskipun awalnya itu kesulitan menemukan ruang di antara garis pertahanan yang padat Lithuania, Xavi Simon itu semakin membaik di babak kedua. Golnya di menit ke-60 ini adalah contoh bagaimana ia tuh menggunakan kecepatannya untuk mengejutkan lawan dan naluri finishing yang tidak naluri finishingnya di kotak penalti. Begitu. Xavi Simon itu sering bertukar posisi dengan Donny Malen dan Cody Gakpo, menciptakan kebingungan di pertahanan Lithuania.
peran false nine yang kadang-kadang dimainkan oleh Memphis Depay atau gerakan Simon sebagai winger terbalik lah begitu, memastikan bek tengah Lithuania itu tidak pernah merasa nyaman, selalu terganggu dengan pergantian posisi para pemain Belanda. Koeman itu sengaja membangun lini tengah ini dengan Frenkie de Jong sebagai jangkar, didampingi oleh dua gelandang yang lebih agresif, Tijani Reinders dan Xavi Simon, memastikan bahwa Belanda itu memiliki banyak opsi saat build up dan juga kecepatan saat transisi menyerang begitu. Nah, dominasi lini tengah ini dengan penguasaan bola yang mencapai hampir 76%, bahkan 76% ya. Ini adalah akar dari kemenangan 4-0 ini. Mereka berhasil memenangkan pertempuran lapangan tengah secara taktis. Dan itu menjadi kunci untuk membongkar low blocknya Lithuania yang diterapkan. Kemenangan 4-0 atas Lithuania bukan sekedar 3 poin. Ini adalah penutup yang sempurna untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 dan afirmasi taktis bagi Ronald Koeman. Secara garis besar, Koeman itu telah menunjukkan bahwa ia tuh memiliki formula yang fleksibel, yaitu keseimbangan antara build up yang tenang dan klinis serta kemampuan untuk melancarkan serangan kilat yang mematikan. Gitu. Analisis itu menunjukkan bahwa masalah kecil di babak pertama yaitu kurangnya penetrasi vertikal dengan cepat diperbaiki di babak kedua melalui peningkatan intensitas pressing dan instruksi untuk lebih lebih sering melakukan 1-2 di area lawan, yaitu Lithuania begitu. Nah, salah satu catatan penting dari pertandingan ini adalah kontribusi dari bangku cadangan dan bagaimana Koeman itu mengelola rotasi pemain begitu. Pergantian pemain di babak kedua yang biasanya memasukkan fresh legs seperti Noah Lang atau Manuel Omega, intensitas serangan itu tetap tinggi dan memanfaatkan kelelahan bek Lithuania. Nah, Koeman itu memastikan bahwa ritme permainan Belanda itu tidak pernah turun bahkan setelah unggul telak pun gitu. Masuknya pemain pengganti itu memberikan dimensi fisik dan kecepatan yang berbeda begitu. Bagi Lithuania, kekalahan ini itu menegaskan perbedaan kualitas yang signifikan. Taktik bertahan dengan low blocknya mereka itu berhasil bertahan selama kurang lebih 50 menit lah ya. Namun akhirnya runtuh oleh kualitas teknis, dan kecepatan berpikir para pemainnya Belanda begitu. Nah, kegagalan utama mereka itu adalah tidak mampu melakukan serangan balik yang efektif. Mereka jarang melewati garis tengah dan selalu terpaksa membuang bola, yang justru itu memberikan penguasaan bola kembali pada timnas Belanda. Nah, hal ini itu membuat kiper Lithuania itu harus bekerja keras, ya meskipun pada akhirnya itu tidak mampu menahan serangan bertubi-tubi di awal babak kedua, ya. Nah, secara keseluruhan Belanda finish sebagai juara grup dengan totalnya 20 poin, mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Nah, keberhasilan ini itu tidak lepas dari konsistensi taktisnya Ronald Koeman dan kemunculan generasi emas seperti Simon, Reinders yang kini menyatu dengan pilar
berpengalaman seperti Virgil van Dijk, Memphis Depay, ya kan. Nah, kombinasi ini itu memberikan De Oranje prospek yang sangat cerah di turnamen utama, yaitu Piala Dunia. Mereka menunjukkan bahwa itu mereka tidak hanya mampu mengalahkan tim yang lebih lemah, tetapi juga mampu membedah dan menghukum low block lawan, begitu. Nah, kemenangan 4-0 ini adalah peringatan bagi calon lawan Belanda ya di Piala Dunia 2026. Nah, Belanda itu sudah siap, sudah mantap dan berada dalam performa terbaiknya. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Ini Belanda udah mulai ada di performa terbaiknya. Ya, mungkin itu aja bedah taktis kita. Ya, kemenangan atas Oranje 4-0 ini atas Lithuania. Mungkin itu aja. Gue udah seret banget ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ya biar gue lebih semangat buat kontennya. Oke, itu aja.